Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kita melanjutkan tentang masih kisahnya Bani Israel ya. Sebelumnya masih seperti itu. Qul, katakan wahai Muhammad, lahum kepada mereka, in kanat lakumud darul akhirah, jika akhir surga itu hanya bagi mereka, ay al jannah, di sisi Allah, indallahi khalisatan, yang surganya Allah itu hanya bagi mereka, khalisatan, hanya bagi mereka, min dunin nas, bukan untuk yang lain, kama za'amtum ya, sebagaimana mereka menduga gitu ya. Fatamannawul mauta, maka cobalah kalian berharap mati, in kuntum shadiqin, ketika kalian merasa benar. Jadi orang-orang Bani Israel itu dulu ya, itu merasa bahwa saking pedenya itu, saking pedenya dekat dengan Allah itu, menganggap bahwa surga hanya punyanya Yahudi. Jadi saking pedenya, itu yang paling berhak surga itu, mau zaman Nabi Muhammad dikatakan apa? Ya surga itu ya bagi kami, yang lain nggak kebagian. Lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, katakan kepada mereka, ya kul in kuntum tuhibbu in kanat lakumud darul akhirah khalisatan min dunin nas gitu ya, maka mintalah mati. Logikanya begini Pak, kalau Bapak Ibu misalnya nih punya klaim lahan batu, misalnya gampangnya punya batu emas atau batu akik. Ini sekarang misalnya saling mengklaim, saya punya batu akik di pegunungan mana misalnya. Seandainya kita itu yakin itu punya kita, kira-kira kita akan nengok atau paling tidak kita segera ke sana, atau seneng kalau cepat ketemu barang itu. Bapak Ibu misalkan kalau batu mungkin agak berat ya, anggaplah ada mobil baru, misalnya Bapak Ibu dikasih mobil, Pak ini mobil Bapak apa bukan? Iya mobil saya. Kira-kira dibiarkan parkir di sana lama atau segera diparani Pak? Parani. Termasuk yang lain-lain, istri misalnya, kalau ngeklaim itu istrinya, segera diparani Pak. Kira-kira begitu. Kalau enggak, dia berarti nggak seneng. Jadi kalau ada orang mengklaim punya sesuatu kok dia nggak pengen ketemu, itu mesti bermasalah Pak. Ya, jadi makanya sebagaimana orang-orang Bani Israel ngeklaim surga itu bagi dirinya, tapi dia nggak mau cepet-cepet masuk, itu kan aneh. Jadi logikanya waktu itu ditanya oleh Rasul, disuruh datang begitu, kalau surga itu punya kalian ya sudah, cepet ambil saja. Nah, daripada nanti keburu diambil orang gitu. Tetapi apa, ternyata walayatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, tetapi mereka tidak bakal ya mengharapkan mati itu nggak mau. Bima qaddamat aydihim min kubrim, ya karena apa? Karena kelakuan mereka ya, min kubrim, dari kekufuran mereka bin nabi, terhadap nabi, al-multazim likidbihim, ya karena dia mendustakan terhadap Nabi Muhammad SAW. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang zalim, dalam artian kafir dan akan mendapatkan balasannya. Jadi orang kalau yakin kalau yakin masuk surga, insya Allah terhadap kematian itu tidak takut. Orang-orang yang takut mati itu karena apa Pak? Rata-rata karena nggak jelas tujuannya.
Makanya kalau Bapak Ibu nanti sudah pada waktunya, pada waktu tenangnya ya, maksudnya sudah yakin masuk surga, itu tenang saja, hidup oke, mati juga oke. Makanya kalau kita lihat orang-orang di Gaza itu rileks ya, kita yang bingung, mereka rileks saja. Bagi mereka hidup ya oke, mati ya oke, tapi sebagai manusia ya kita harus tetap menyuarakan kemanusiaan ya. Tetapi sikap-sikap seperti itu, makanya kenapa orang-orang Palestina itu kuat sekali mentalnya ya, karena dia yakin kalau mati pun masuk surga. Coba kalau yang sebelahnya ketakutan Pak, karena Pak mati nggak ada jaminan, dia nggak jelas ya. Makanya orang kalau mati dan yakin dia masuk surga, itu beraninya nggak ada tanding Pak. Makanya orang Indonesia dulu saat melawan penjajah itu nggak ada takutnya Pak. Dulu jargonnya itu kan apa itu, merdeka atau mati gitu ya. Kalau bahasa kitanya merdeka atau mati, kalau bahasa Arabnya kariman aumut syahidan gitu ya, kalau dalam bahasa Arab ya. Sebenarnya merdeka atau mati, karena dia yakin kalau merdeka juga kita bisa ibadah dengan baik, kalau mati kita juga insya Allah masuk mati syahid, karena membela apa bahasanya ya, dalam dulu membela agama Allah atau membela tanah air ya. Membela tanah air itu kan, maka kemudian dalam belakangan ulama-ulama Indonesia mendefinisikan bahwa hubbul waton minal iman gitu ya. Membela tanah air itu termasuk bagian dari keimanan. Sepenting apakah membela tanah air ya? Nah, karena dalam Al-Quran itu jelas kita bisa menengok contohnya Bani Israel yang disuruh membela tanah airnya, waktu itu tidak mau, maka kemudian dia hilang tanahnya. Nah, sekarang baru berupaya mengambil kembali tanah airnya, tetapi ya sudah terlanjur ibarat kata sudah dipagari oleh orang lain atau sudah disertifikatkan orang lain, jadi repot. Jadi makanya kalau Bapak Ibu punya tanah, punya lahan, sebaiknya memang dipertahankan. Jangan sampai nggak dipagari, nggak dikasih tanda, nggak ada suratnya. Nanti ketika suatu saat mau dipakai, itu biasanya agak repot ya. Makanya kalau memang itu milik kita, tentu kita akan berusaha keras untuk mengambilnya, menempatinya atau memagarinya dan sebagainya. Walakajidannahum ahrason nasi, dan sungguh kamu akan temukan mereka itu adalah orang-orang yang rakus terhadap ala hayatin, terhadap kehidupan. Artinya rakus terhadap kehidupan itu pengen umurnya panjang Pak. Jadi pengen hidup di dunia ini umurnya panjang. Minal ladina asyraku, dibanding orang-orang yang syirik ya. Ya waddu ahadum lau yu'amaru alfasanah, bahkan mereka itu sebagian mereka berharap diberikan umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzazihi minal adab, dan umur-umur panjang itu pun tidak akan menjauhkan mereka dari adab. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi ada orang-orang yang menjaga hidupnya itu luar biasa. Saking takutnya mati itu kadang bikin benteng dari beton gitu ya Pak ya. Anda lihat lah di situ ya. Saking takutnya bikin bunker, saking takutnya bikin beton setinggi itu dari orang-orang Palestina misalnya. Saking takutnya. Coba kalau orang-orang beriman kan nggak usah pakai beton, nggak kan? Ya paling nggak ya sekedar kalau perang ya perang, tapi nggak sampai bikin beton, bunker dan sebagainya ya. Nah, dari dulu mereka itu memang pengennya umur panjang, karena mereka itu sudah tahu dunia ini sebenarnya
kayak tempat bermain, kayak gini loh Pak, kayak Bapak Ibu kalau sedang asik bermain itu pengennya agak lama dikit mainnya, apa ya, main apa yang misalnya pakai waktu itu PS ya, kok cepet banget ya gitu loh ya, pengennya itu nambah gitu. Nah mereka sebenarnya sadar bahwa dalam kehidupan ini sedang bermain, tapi pengennya itu waktunya memanjang karena dia bermain curang. Nggak tahu ya kalau ada permainan sepak bola terus curang itu, yang curang pengen agak panjang apa agak pendek ya, tapi kalau yang curang belum menang kan biasanya pengen dipanjangin, jangan tiup dulu, nah dimundurin terus sama wasitnya gitu ya. Ya contohnya kemarin mana gitu ya, ya yang harusnya 90 jadi 110 misalnya ya. Ya seperti itu. Jadi orang-orang Bani Israel pada dasarnya pengen seperti itu, karena dia sadar bahwa dia salah, tetapi dia pengen maksimal dalam dunia ini ya. Wala tajidanna ma'arasun nasi ala hayat wa minal ladina asyraku ya. Dan orang-orang yang wa minal ladina, dan dari orang-orang yang syirik. Jadi orang-orang yang nggak beriman itu sebenarnya pengen hidupnya itu lebih panjang daripada yang sudah ditentukan. Jadi jaga diri itu saking maksimalnya, misalnya makan harus bergizi, misalnya makan setiap hari harus daging, 4 sehat 5 sempurna misalnya. Itu nggak usah begitu. Makanya orang beriman itu makan ya kalau ada dimakan, kalau nggak ada dicari Pak ya, kira-kira begitu ya. Artinya nggak usah terlalu dirancang gitu loh. Nanti kalau umur, misalkan Bapak Ibu kalau punya rencana kan, umur 50 mau begini, umur 60 mau begini, umur 70 mau begini, 80 mau begini. Sebagian orang itu terlalu pengen umurnya sepanjang itu. Padahal ya bagian orang beda-beda ya. Nah, sebagian orang saking menjaganya itu sampai umurnya dipingin panjang. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat orang-orang yang umurnya panjang itu malah repot ya Pak. Di beberapa negara itu saya lihat orang-orang yang umurnya panjang itu malah dia merepotkan orang ya. Atau mungkin sengaja, mungkin karena waktu mudanya nyari duit sebanyak-banyaknya, waktu tua itu duitnya dibuat ngerawat dia. Jadi ujung-ujungnya itu nggak bisa menikmati uangnya. Jadi makanya orang hidup di dunia itu kalau punya duit memang harus segera digunakan Pak. Kalau nggak digunakan, ujung-ujungnya diberikan orang lain untuk merawat dia, entah rumah sakit atau perawat di rumahnya. Makanya sebaiknya kalau punya duit ya segera dipakai. Ya maksudnya nggak dipakai semua, enggak ya, maksudnya ada celengan pahala paling tidak gitulah. Kalau ada sekarang ada uang ya buat berbuat baik sekarang, jangan kemudian rencana-rencana yang tidak jadi ya, kayak rencana-rencana buka puasa yang tidak jadi itu kan kadang-kadang karena kebanyakan rencana nggak jadi ya. Makanya sebaiknya rencana-rencana kebaikan itu jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh potensinya tidak jadi. Kebaikan itu kalau direncanakan terlalu jauh biasanya nggak jadi. Maka sebaiknya kalau punya rencana ya langsung dijalankan, karena nunggu besok saya mau, nah itu bisa jadi besok berubah lagi dan sebagainya. Kul mangkana dua li Jibrila dan sebagainya dikatakan di sini. Lau amaru al-fasanah lau masdarnya bimanaan wa ya bitawil masdar maf'ul bi mahwa bimuzahsihi ay mub'iduhu minal adab ayu amar dan sebagainya ya. Wallahu basirun bima ya'malun. Wa sa'ala Ibnu Surya an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam au Umar amman ya'ti bil wahyi. Ibnu Surya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah yang datang memberikan wahyu dari malaikat itu. Maka Rasul menjawab, namanya Jibril. Faqala Ibnu Surya lalu menjawab, itu adalah musuh kami ya, yakti bil adab, yang mendatangkan adab kepada kami. Walau kana Mikail la amanah, seandainya yang datang memberi wahyu itu adalah Mikail, maka saya akan percaya. Jadi Bani Israel ini punya dendam kepada Jibril Pak, karena Jibril itu dulu mungkin memberikan bencana kepada
kaum Bani Israel, lalu kemudian mereka memusuhi Jibril, lalu kemudian mereka mau beriman kepada Muhammad kalau yang bawa wahyu itu namanya Mikail. Jadi dia pilih kasih terhadap malaikat. Jadi sama malaikat pun dia pilih-pilih, Pak. Kalau Mikail dia senang, kalau Jibril nggak senang. Karena dianggap Jibril itu pembawa kabar buruk, bencana ya. Maka kemudian turun apa? Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Lalu Allah berfirman, barang siapa menjadi apa? Mangkana aduwwa lillahi wa man, barang siapa memusuhi Allah dan para malaikatnya. Mana tadi? Bukan ya. Barang siapa memusuhi, menjadi musuh bagi Jibril, ya fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Padahal sebenarnya Jibril itu memberikan wahyu ya atas izin Allah, bukan kemauannya sendiri gitu ya. Kemudian maka nazali Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi. Padahal wahyu-wahyu itu membenarkan apa-apa yang sudah ada pada mereka, yaitu Taurat ya. Wa huda wa busra, yang menjadi petunjuk dan menjadi kabar gembira lil mukminina, bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Qur'an ini sebenarnya membenarkan apa-apa yang sudah diwahyukan sebelumnya di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil. Tetapi mungkin mereka tidak mau beriman gara-gara yang memberikan wahyu itu Jibril, yang membawa wahyu adalah Jibril. Maka na'atuha lillahi wa malaikat, barang siapa memusuhi atau bermusuhan dengan Allah dan malaikatnya, wa rusuli dan para rasulnya, wa Jibrila dan Jibril, wa Mikalah dan Mikail, ada sebagainya ya. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Auka mauka lahum bainal khadir. Nah, dijelaskan kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, jangan sampai meniru kelakuan orang-orang Bani Israel yang pilih-pilih kalau senang sama malaikat. Jadi kalau sama malaikat itu mereka pilih-pilih, Pak. Makanya kalau orang Islam nggak boleh pilih-pilih. Pokoknya paling nggak malaikat 10 itu tugasnya begitu ya begitu saja. Nah, jangan sampai kalau Mikail disayang, kalau Jibril nggak disayang. Misalkan pilih ya, Mikail dianggapnya kan malaikat pembawa apa? Bawa rezeki. Nah, ya kira-kira kalau ada menteri pembawa rezeki sama menteri pembawa kabar apa misalnya kabar buruk, ya normalnya orang mesti milih yang menginformasikan rezeki ya Pak ya. Menteri yang membawa apa misalnya menteri sosial, menteri apa kan biasanya lebih menguntungkan. Normalnya ya begitu. Tapi kita sebagai orang beriman nggak boleh milih-milih, karena semua malaikat itu atas perintahnya Allah dalam menyampaikan pesannya. Kemudian walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, dan sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad ayatin bayyinat, beberapa ayat yang sangat jelas ya. Di qouli Ibnu Surya lin Nabi ma ji'tana bi syai'in ya. Atas pertanyaan Ibnu Surya, ini kok nggak jelas. Jadi orang-orang Bani Israel itu kalau meremehkan ayat Quran itu dibilangnya ini apa sih kok nggak jelas, padahal ini sangat jelas gitu ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tidak ada orang yang kufur terhadap ayat-ayat Al-Quran itu kecuali orang-orang fasik. Sebenarnya orang-orang yang tidak menerima Quran itu pada dasarnya dia itu fasik. Fasik itu apa? Fasik itu ya orang-orang yang banyak melakukan perbuatan maksiat. Maksiatnya sudah over, itu disebut fasik ya, kira-kira bu. Au kullama ahadu ahdan, atau ketika mereka berjanji sebuah janji ya,
alal iman bin nabi in kharaja aw nabi la yu'awanu alaihi al musyrikin nabadahu, apa istilahnya, membuangnya ya. Nabadahu barikum minhum, mereka menolak ya, sebagian mereka menolak, bal aksaruhum la yu'minun, bahkan sebagian yang lain tidak beriman. Jadi mereka sudah berjanji nanti kalau ada nabi datang kami akan beriman, tetapi ketika nabi itu didatangkan ternyata mereka sebagian tidak percaya, sebagian juga menolaknya. Jadi kadang-kadang orang-orang Bani Israel itu sebelum nabi dihadirkan itu dia berjanji akan mau, tetapi setelah datang mereka mengingkari karena ada hal-hal yang tidak diinginkan dari mereka, diantaranya ya karena bukan dari keturunan mereka atau bukan dari suku mereka. Walamma ja'ahum rasulun min indillah, dan ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan terhadap apa yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladina utul kitab, maka mereka apa istilahnya tidak mengakui atau menolak ya sebagian dari orang-orang yang diberikan kitab Allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, lalu kemudian seolah-olah kitabnya itu ditaruh belakang punggungnya dan dia pura-pura tidak tahu. Jadi sebenarnya dia tahu kalau Muhammad itu memang utusan Allah, tetapi dia menyembunyikan diri supaya dia itu klaimnya benar ya, supaya dia nggak percaya itu punya dasar yang benar atau argumentasi. Padahal mereka sendiri sebenarnya tahu kalau itu benar. Ai layak malu bima fiha minal iman bir rusul wa ghairi. Artinya dia tidak mengamalkan iman terhadap Rasul sebagaimana yang ada di dalam kitabnya. Artinya dia pilih-pilih Pak. Jadi kalau nggak cocok ya dia nggak imani. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak tahu ma fiha min annahu nabiyyun haqqun au annahu kitabullah. Ya seolah-olah Quran itu bukan kitab Allah, dan seolah-olah Nabi Muhammad itu bukan nabi dari Allah. Tapi ini sebagian ya Pak. Sebagian yang lain itu ada yang percaya. Jadi sebagian Bani Israel itu percaya kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad, sebagian yang lain tidak percaya ya. Tetapi sebagian besarnya tidak percaya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wattaba'u, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan setan ala mulki Sulaiman di eranya Nabi Sulaiman, minas sihri, dari zikir, wa kanat dafanathu tahta kursihi, yang mana kitab-kitab sihir itu waktu itu dipendam atau dikubur di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum biddorina bihi min ahadin illa bi idnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman istarau ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Panjang Pak ayat ini. Jadi ayat ini tentang ceritanya era Nabi Sulaiman. Orang-orang Bani Israel itu menganggap Sulaiman bukan nabi Pak. Jahat dia mendefinisikan Nabi Sulaiman. Nanti Bapak Ibu kalau nggak percaya lihat Nabi Solomon menurut versi ini itu dianggapnya bukan nabi. Dia nggak terima kalau kita mengatakan Sulaiman itu nabi. Maka kemudian waktu itu Nabi Muhammad itu diejek oleh mereka. No, Muhammad, Sulaiman katanya nabi. Padahal kan Sulaiman itu penyihir. Menurut mereka Sulaiman itu penyihir karena ditemukan buku-buku sihir di bawah kursinya.
Nah, kemudian dalam Al-Quran ini adalah Allah ingin menjelaskan berita hoak yang terjadi di eranya Bani Israel. Sekarang bahasanya berita hoak ya. Jadi fitnahnya kaumnya terhadap Nabi Sulaiman itu bahwa Sulaiman itu penyihir. Padahal waktu itu dia itu rajanya, Pak. Jadi raja itu kalau sudah lengser kadang-kadang itu fitnahnya belum selesai, Pak. Ya, jadi gitu, Pak ya. Itu wajar, Pak. Jadi kalau Bapak amati dari eranya Nabi Sulaiman, Sulaiman sudah lengser pun itu fitnahnya tambah banyak, tambah dituduh penyihir. Nah, kira-kira begitu lah. Ini contoh ya, Pak. Maksudnya jangan-jangan kita itu mirip gitu loh. Ya sah-sah saja. Nah, masalahnya Quran kan sudah nggak turun lagi, nggak ada yang menjelaskan. Kalau ini dijelaskan oleh Allah, Sulaiman itu nggak begitu. Tapi memang kalau kita amati, Pak, Allah itu kalau membuat sesuatu luar biasa, skenarionya luar biasa. Sulaiman sehebat itu, yang sakti mandraguna, punya pasukan jin, manusia, burung dan angin, itu masih bisa difitnah loh, Pak. Coba bayangkan ya. Makanya nggak ada orang sakti dalam kehidupan ini. Orang sakti itu kalau berpuasa saja. Kalau berpuasanya sudah enggak, saktinya hilang. Sehebat apapun itu. Sulaiman ini contohnya. Nah, jadi Sulaiman itu dulu kenapa? Sulaiman itu hebat, Pak. Waktu zaman dia berkuasa, dia itu sebenarnya orang baik sekali. Karena sedang marak-maraknya ilmu sihir, Pak. Di eranya Nabi Sulaiman. Saking saktinya itu, kalau sekarang kan sihir itu seolah-olah cuma sulapan ya, Pak. Sulapan hanya untuk cari duit. Kalau dulu sihir itu memang luar biasa. Sihir itu udah ya luar biasa. Jadi macam-macamnya. Nah, ini juga ada sihir. Nah, sihir itu dari mana? Nah, dikatakan di sini wa ma'uzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Ilmu ini sebenarnya ilmunya malaikat. Yang kalau dalam catatan yang lain-lain ya, Pak. Kalau dalam catatan Israiliyah itu disebutkan Harut dan Marut ini adalah dua malaikat yang gagal menjadi manusia. Jadi ada malaikat, ceritanya kalau dalam beberapa catatan ya, tapi ini ceritanya bisa jadi tidak tepat. Dikabarkan itu ada apa istilahnya, malaikat itu merasa ini nggak tahu ya, nanti dicek. Malaikat itu merasa hebat dibanding manusia. Ada dalam tafsir yang lain. Malaikat itu merasa hebat dari manusia. No, lihat kelakuan manusia, bermaksiat terus. Jadi malaikat itu ada yang nyeletuk begitu. Lalu kemudian ditanya oleh Allah, coba hadirkan dua malaikat kalau kalian merasa paling hebat. Nanti saya kasih rasa kemanusiaan. Jadi malaikat ketika dikasih rasa kemanusiaan itu juga berbahaya, Pak. Nah, Harut dan Marut itu asalnya adalah dua malaikat yang alim banget, yang khusyuk, paling hebat-hebatnya malaikat pada saat itu ya. Lalu kemudian dikasih rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu apa? Rasa kemanusiaan itu rasa seneng terhadap lawan jenis, rasa lapar, rasa ngantuk, ini kemanusiaan. Nah, lalu kemudian malaikat ini dulu dalam ceritanya setiap pagi itu dia turun ke bumi, nanti sore pulang ke langit. Nah, sampai kemudian akhirnya ketemu perempuan cantik dan dia naksir. Nah, perempuan cantik ini tahu kalau dia malaikat, dikerjai, Pak, diporotin kalau bahasa kitanya. Tapi ngerjainnya itu memang karena sakti, Pak. Minta apa-apa jadi. Anda bisa bayangkan kalau punya kekasih saktinya kayak malaikat, pikirannya mungkin agak aneh-aneh, Pak. Mungkin minta apa dan sebagainya ya. Akhirnya minta macam-macam dan sebagainya. Nah, malaikat Harut Marut ini dibekali ilmu kesaktian atau mantra-mantra yang ketika digunakan itu bisa dipakai. Termasuk maka kemudian di sini apa? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dia punya ilmu apa saja, tetapi dia bilang gini,
ilmu ini untuk untuk menguji kalian. Siapa yang tidak belajar ini yang baik, siapa yang belajar ini nggak baik. Coba unik Pak ya, ada ilmu tapi nggak boleh dipelajari. Iya Pak, bahasanya itu ya. Kayak pohon, kayak buah kuldi loh Pak. Ada buahnya tapi nggak boleh dimakan. Ibarat kata itu ada duit tapi nggak boleh diambil. Bapak bisa bayangkan ya. Ini cobaan orang umat dulu itu ya. Nanti di ayat lain ada juga ada air tapi nggak boleh diminum. Kalau diminum kamu kalah. Nanti di ayat lain. Nah kadang-kadang Allah itu mengujinya begitu Pak. Nabi Adam diuji dengan buah huldi. Ada buah huldi tapi jangan dimakan. Terus ini ada ilmu tapi jangan dipelajari. Tapi akhirnya namanya orang itu ketika ada ilmu kesaktian itu dia penasaran Pak. Coba sih. Nah, lalu mencobalah mereka ilmu untuk memisahkan orang atau membuat orang bercerai. Jadi ada ilmu begitu ya Pak. Jadi ada ilmu pengasihan, ada ilmu percekcokan. Jadi kalau orang-orang yang mempelajari mantra-mantra itu, dia bisa membuat orang bercerai atau bisa juga orang itu senang. Kalau di Indonesia saya kira hal itu familiar ya, apa ilmu pelet dan sebagainya, ilmu santet. Nah itu sebenarnya ujian Pak, jangan dipelajari. Tapi memang ya begitulah ya, namanya orang itu sudah dilarang malah penasaran. Ya tapi kalau orang beriman insya Allah dia nggak belajar itu. Nah, kalau di Indonesia itu saya kira ilmu macam-macamnya sangat banyak sekali ya, ilmu kesaktian, ilmu yang bisa terbang, bisa hilang, bisa apa macam-macam. Nah, Harut Marut ini pada akhirnya kemudian dalam riwayat lain kemudian itu diberikan adab ya, disiksa, yang riwayat lain dikatakan disiksa apa istilahnya ya, karena ketidakmampuannya menjaga itu, lalu kemudian disiksa, digantung di atas laut kalau dalam riwayat lain, di atas laut sampai hari kiamat. Nanti ceritanya yang di tafsir lain itu panjang Pak, nggak selesai mungkin kalau diceritakan. Jadi macam-macam ya, ada yang karena eranya zaman Nabi Sulaiman ini era sihir. Jadi kalau kita jelaskan di sekarang seolah-olah itu aneh ya, karena era sihir itu nggak tahu apakah dia bisa bikin kayak Borobudur begitu, juga versi dari Bim Salabim ya. Kalau dulu zaman saya kecil itu ada film Bim Salabim Abragadabra, jadilah jadi, bukan Pak Tarno tapi ya. Kalau zaman Nabi Sulaiman itu ya bisa jadi, cuman ya nggak secepat itulah ya, tetap proses ya, karena jin itu kalaupun bekerja juga butuh proses. Jangan percaya kalau langsung jadi, enggak, itu proses. Kalaupun jin bisa menghadirkan uang, itu sebenarnya dia nggak membuat uang, hanya mencuri uang orang lain yang dihadirkan. Jadi rata-rata uang-uang yang berbasis begitu itu hanya memindahkan uang orang lain yang tidak tahu siapa yang punya ya, dan sebagainya ya. Nabi Sulaiman itu difitnah menjadi penyihir karena waktu itu Nabi Sulaiman itu memberantas para penyihir. Jadi padahal Nabi Sulaiman itu memberantas para penyihir supaya orang-orang itu kembali ke iman, Bani Israel supaya kembali ke iman, maka buku-buku sihir itu semuanya dirampas Pak, dibredel, buku-buku sihir dibredel. Lah supaya aman itu disimpan di dalam, dipendam di bawah kursinya supaya nggak ada yang berani mengambilnya. Nggak tahu kok nggak dibakar ya, nggak tahu ya kenapa nggak dibakar saja gitu ya. Makanya ini pelajaran Pak, kalau memang ada buku-buku yang tidak baik nggak usah disimpan, dimusnahkan Pak. Soalnya suatu saat jadi fitnah kalau ditemukan anak turun Bapak. Oh ini dulu dipelajari Bapak saya, kacau. Serius Pak, Nabi Sulaiman itu begitu. Maka kenapa nggak dimusnahkan? Ini skenario Allah ya, tapi ya nggak usah nyalain. Memang skenario begitu, disimpan. Ya disimpan. Dan Nabi Sulaiman juga nggak tahu kalau kapan mati ternyata. Sesakti itu Nabi Sulaiman juga nggak tahu kalau kapan mati. Akhirnya
setelah Nabi Sulaiman meninggal, jin-jin itu membisiki para dukun lah, dikasih inspirasi, dikasih wangsit, ada buku sakti di bawah kursinya Sulaiman, kamu bongkar itu. Setelah dibongkar ternyata benar. Lalu jin itu memprovokasi, itulah ilmunya Sulaiman sehingga dia mampu menguasai jin, manusia, hewan, dan angin. Siapa yang nggak percaya, Pak? Jadi sesakti itu gara-gara sihir ya. Akhirnya masyarakat belakangnya mempelajari semua. Tapi memang ya gitulah, pokoknya orang yang hebat pada zamannya itu kalau Allah pengen membolak-balik itu memang begitu ya, luar biasa. Makanya kalau ada orang hebat itu dilihat saja, mesti belakangnya ada yang luar biasa. Nanti anunya ya, biasanya begitu, cobaannya mesti luar biasa. Enggak ada yang hebat gratis, itu enggak ada. Makan siang aja mungkin yang gratis itu pun enggak tahu ya. Wama hum bidori nabi min ahadin illa bi'nillah. Sebenarnya ilmu sihir itu tidak akan membahayakan seseorang kalau Allah nggak mengizinkan. Artinya ya sebenarnya orang misalkan kena santet terus mati, itu bukan karena santetnya yang sakti, tetapi karena memang Allah mengizinkan orang itu mati kena santet. Itu ya Pak ya. Jangan kemudian sakti nyantetnya. Kalau memang Allah nggak izinkan nggak mati ya nggak mati. Tetapi jangan kemudian orang yang kena santet itu nggak berobat juga. Kalau Allah nggak izinkan mati juga nggak mati juga dia. Jadi artinya semua punya kemungkinan. Jadi Allah itu kalau mau ngatur orang mati itu lewat jalan yang sangat banyak. Ada yang jalannya karena sakit, ada yang jalannya karena ketuaan, ada yang jalannya karena santet dan sebagainya lah. Misalkan dicelakai orang atau dan sebagainya. Wala yang fa'um, dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Sebenarnya ilmu sihir itu juga nggak ada manfaatnya. Orang ahli ilmu sihir itu nggak ada manfaatnya. Bapak Ibu perhatikan, orang ahli sihir ya gitu-gitu aja. Paling apa hebatnya? Manfaatnya apa? Masuk surga juga enggak ya. Walaqad alimu laman istarau ma law bil akhirati min khalaq bala bi sama saru bi anfusahum law kanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu di akhirat nanti itu sangat tidak manfaat, ya apalah yang dilakukan di dunia dari ilmu sihir ya dan sebagainya. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatu min indillah. Seandainya mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, lamasubatun, maka akan mendapatkan pahala min indillahi, dari Allah, itu khairun, lebih baik. Jadi orang-orang yang beriman nggak usah pakai sihir, pakai macam-macam Pak. Jadi makanya untuk orang-orang beriman itu sebaiknya dalam kehidupan ini nggak usah neko-neko dengan ilmu-ilmu begitu. Kalau yang punya ilmu dinetralkan saja, nggak usah neko-neko pengen sakti, pengen apa itu biasanya yang pengen kuat, pengen kebal, pengen sekali lihat langsung nempel apa itu pelet, nggak usah. Lebih baik itu nggak usah pakai pelet. Bapak Ibu kalau mau menikah nggak usah dipelet ya, maksudnya itu lebih baik yang normal saja. Normal itu maksudnya senang secara normal, jangan senang karena dipaksa, itu tidak baik. Sebaiknya dibersihkan kalau ada yang pernah bersentuhan dengan itu, dengan taubatan nasuha. Supaya apa? Supaya nggak ngerepotin Pak. Nanti di akhirat repot Pak kalau kita menggunakan hal-hal semacam itu. Walil kafirin, apa tadi? Walamatu batu min indillah laukanu ya'lamun. Seandainya mereka mengerti. Sebenarnya orang kalau mengerti lebih baik itu beriman saja, iman. Pokoknya kalau mati ya karena Allah, kalau hidup ya karena Allah. Artinya apa? Nggak usah dipaksa pengen sakti supaya nggak mati-mati. Nanti resikonya di akhirat malah amsong gitu ya. Pengennya hidupnya agak panjang, tapi ternyata malah rugi gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'inan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkata ro'inan, perhatikan kami.
Wa qulu, tapi katakanlah ungdurna. Wa qulu ungdurna, tapi lihatlah kami. Artinya gini, dulu ada narasi-narasi yang dipakai oleh orang-orang Bani Israel ketika minta perhatian itu bilangnya ra'ina. Nah, maka orang Islam nggak boleh mengikuti polanya orang Bani Israel dengan kata itu, tetapi harus punya istilah yang lain, ungdurna. Dari sini kita itu sebenarnya diajari jangan ikut-ikutan mereka, jangan FOMO. FOMO tahu ya Pak? FOMO. Mereka punya jogetan apa Anda ikut, misalnya. Mereka punya pakaian apa Anda ikut, misalnya. Itu FOMO. Harusnya kita itu punya tren sendiri. Nah, kalau kita punya maulidan, mereka ada nggak? Kalau mereka maulidan kita nggak usah. Tapi kalau mereka nggak ada ya kita bikin. Jadi seperti itu. Artinya jangan punya budaya seperti mereka. Harus punya budaya sendiri. Kira-kira begitulah ya. Makanya masing-masing itu harus punya tren sendiri. Harusnya begitu. Kalau dilihat dari sini, istilah penggunaan kata saja disuruh membedakan. Mereka bilang ro'ina, kita disuruh umdurna. Umdurna wasma'u walil kafirina adabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu adab yang pedih. Jadi di sini adab yang pedih itu siapa? Adab yang pedih. Oh, mana tadi? Oh, walil kafirina mana? Walil kafirina. Lau kami ya lamun. Wattaqul lama ini dilai khair lau kami ya lamun. Ya ladina la walil kafirina mu'lim bukan ada. Ya orang-orang kafir ya. Kemudian mayawatul ladina kabaru min ahlil kitab walal musyrikin. Mayawatu mereka apa di situ? Mayawatul ladina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Mereka tidak berharap orang-orang kafir dan orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak berharap kalian mendapatkan kebaikan dari Tuhan kalian. Wallahu yahtassu bi rahmati may yasha, dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim ya. Jadi orang-orang yang ahli kitab, orang-orang Bani Israel, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak ingin umat Islam itu mendapat kebaikan dari Tuhannya karena iri. Maksudnya ya dia nggak berharap orang Islam itu ada ya, karena seperti orang yang iri. Seperti gini lah, ibarat kata kalau kita punya orang tua yang menyayangi anak, misalnya anggaplah kalau misalkan kita ibaratkan ya, Bani Israel itu anak pertama misalnya ya, kemudian Nasrani itu anak kedua, Islam itu anak ketiga misalnya. Itu kadang-kadang kakak itu nggak terima kalau punya adik. Ada nggak Pak? Ada ya. Kemarin ada berita katanya kakaknya meracuni adiknya karena iri. Ada ya kemarin ya. Itu seperti itu Pak. Jadi karena merasa sama-sama dapat wahyu, kok ada saingannya, itu nggak terima. Maka dia itu saking nggak senengnya sama adiknya, ya itu seumur hidup nggak menerima bahwa itu adiknya itu lebih ganteng, itu nggak terima. Misalnya begitu ya. Nggak tahu kalau bapak-bapak misalkan punya adik, biasanya suka bikin nangis adiknya kan, kira-kira begitu. Pernah nggak ya? Biasanya pernah ya. Kalau waktu kecil itu suka bikin nangis adiknya. Nanti kalau udah gede baru sama-sama berjuang atau sama-sama berantem, nggak tahu juga ya. Terserah, tergantung ininya ya, tergantung kedewasaannya. Tapi kalau sama-sama beriman, insya Allah sama-sama baik. Tapi kalau imannya nggak punya, sampai tua itu masih iri. Biasanya ada iri dengki, dan apalagi misalnya ada pembedaan ini ya, pembedaan kasih sayang ya, ibaratnya kayak gitu Pak.
Bani Israel, Nasrani dan Islam ini sama-sama agama samawi, yang mungkin Bani Israel ini sudah sangat lama bisa dibayangkan, anggaplah 2500 tahun sebelum Masehi ya. Kalau kita hitung sampai sekarang berarti sudah 4500 tahun. 4500 tahun, lalu Nasrani sudah 2025 tahun misalnya. Islam 1500 tahun. Anda bisa bayangkan Pak, jarak saudara yang jauh ini kira-kira potensinya mesti iri Pak. Nah, misalkan Bapak terus punya adik yang masih SD, terus punya adik lagi yang masih baru lahir, itu kalau misalkan ada pembedaan bisa jadi hal-hal yang menjadi iri itu sangat banyak. Nah, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa sebagaimana ya di dalam ayat yang panjang tentang kisah Sulaiman tadi, bahwa orang sehebat Nabi Sulaiman yang menjadi raja sekaligus menjadi nabi, sekaligus dia punya pasukan dari burung, dari manusia, dari jin dan dari angin, itu pun masih punya masalah di belakang hari ya, masih difitnah menjadi penyihir, masih difitnah istrinya Nabi Sulaiman berapa Pak? 1000 Pak, 1000, istrinya 1000. Coba kalau Bapak jadi orang kayak Nabi Sulaiman sekarang, itu nggak bisa tidur Pak, mesti di komplain sana sini, belum istri yang tidak tercatat misalnya. Kacau Pak, pokoknya kalau Bapak jadi orang hebat itu ya harus siap menanggung resiko fitnahan itu. Jadi kalau orang kok difitnah atau orang kok belum kena fitnah kok sudah hebat, fitnahnya di belakang. Tapi kalau orang difitnah di depan, hebatnya di belakang. Tinggal pilih Pak. Jadi tinggal pilih Bapak Ibu mau susahnya dulu atau enaknya dulu. Ya, kalau Nabi Sulaiman ini enaknya dulu. Kenapa kok enaknya dulu? Karena Nabi Sulaiman ini bapaknya adalah Daud, raja. Jadi dia selama kecil sampai jadi raja, sampai meninggal itu aman, nggak ada masalah. Masalahnya setelah meninggal. Jadi lebih enak itu ya nggak ada masalah terlalu banyak ya, maksudnya ya nggak jadi hebat. Tapi orang hebat itu rata-rata masalahnya hebat Pak. Jadi nggak ada nabi yang tidak punya masalah. Nabi yang tidak punya masalah siapa Pak? Nabi yang tidak punya masalah nabi siapa ya? Nggak ada. Nabi yang masalahnya kecil siapa? Nggak ada Pak. Semua nabi masalahnya besar. Makanya Bapak Ibu jangan takut menghadapi masalah. Jadi kalau Bapak Ibu semakin besar masalahnya, insya Allah semakin menjadi orang-orang yang hebat. Tetapi ya tadi contoh-contoh apa yang sudah dicontohkan dalam Al-Quran ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa kalau ada hal-hal yang tidak baik tidak perlu disimpan, segera dimusnahkan. Catatan-catatan zaman pacaran, barangkali surat-surat, diare, itu kan kadang disimpan Pak, segera dimusnahkan sebelum ditemukan anak cucunya. Nanti kalau ditemukan anak cucunya, kakek saya aja dulu begini kan gitu. Kacau ya. Nah, jadi kecuali catatan-catatan baik tidak apa-apa, nanti ditemukan sama anak turunnya. Kayak film-film Jumbo gitu ya, bagus lah ya Pak ya. Jadi nanti catatan yang baik dicatat, tapi yang nggak baik sebaiknya dihapus, dimusnahkan. Tapi kalau Bapak Ibu nyatatnya di medsos, bahaya Pak, nggak bisa dihilangkan ya. Makanya saran saya Bapak Ibu kalau bermain medsos, catatlah yang baik saja, yang buruk nggak usah, karena yang buruk itu nggak bisa dihapus kalau di medsos. Nah, yang buruk itu sebaiknya nggak usah dicatat. Fir'aun saja itu nggak pernah mencatat kekalahan Pak. Makanya seolah-olah anak turunnya Fir'aun itu nggak pernah kalah, karena dia nggak pernah mencatat kekalahan. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang terlalu banyak mencatat kekalahan, jadi inferior. Makanya kita harus sering-sering mencatat yang baik, yang buruk nggak usah dicatat.
manan samin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian, semoga ada manfaatnya kajian kita pada kesempatan hari ini. Atanallahu wa yakum balakum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.